Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai Adams Equality Theory. Sebelum masuk ke presentasi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Dengan saya sendiri, Zudania Abila dengan NIM akhir 124, kemudian Putri Sia Wahyu dengan NIM akhir 121, kemudian Viola Zahra dengan NIM akhir 052, dan yang terakhir Syafirah Aminah dengan NIM akhir 182. Mulai di next. Baik, selanjutnya yaitu apa itu Adam Equality Theory? Jadi teori ekuitas Adam ini dikembangkan oleh psikolog John Stacey Adams pada tahun 1960-an. Teori ini menjelaskan bahwa manusia atau person di tempat kerja menilai tentang inputnya dalam hubungan dengan pekerjaannya dibandingkan dengan hasil atau outcome yang diperoleh. Jadi teori ekuitas Adam ini tuh berfokus kepada hubungan antara persepsi individu tentang keadilan di tempat kerja dan motivasi mereka. Apabila persepsi ini itu menganggap bahwa imbalan atau hasil yang mereka peroleh itu tidak sesuai dengan usahanya atau inputnya, maka mereka akan termotivasi untuk mengurangi hasil dari kerja mereka. Next. Oke, next yaitu mengenai diagram Adam Equality Theory. Jadi, bentuk keseimbangan itu harus disesuaikan dan diukur berdasarkan referensi pembanding yang setara di perusahaan. Jadi, antara input dan output itu harus setara gitu. Jadi, sesuatu yang dimasukkan ke dalam pekerjaan atau input yang ada di pekerjaan itu seperti waktu, usaha, kemampuan, loyalitas itu harus seimbang dengan outputnya seperti gaji karyawannya, bonusnya, fasilitas tempat kerjanya, tunjangan gajinya, seperti itu. Jadi orang itu bisa menjadi tidak termotivasi atau mengurangi inputnya setiap kali mereka tuh merasa masukan atau input mereka itu tidak dihargai atau tidak adil dan juga tidak seimbang dengan output yang didapatkan. Seperti itu. Jadi keduanya ini harus seimbang antara input dan output yang didapatkan saat mereka bekerja. Next. Selanjutnya mengenai pihak atau aspek yang menjadi objek perbandingan dalam konteks kepuasan atau ketidakpuasan bekerja. Yang pertama yaitu ada teman. Yang pertama itu teman. Apabila teman ini dengan input serupa mendapatkan output lebih besar, bisa timbul rasa ketidakadilan. Yang kedua yaitu tetangga. Apabila perbandingan ini tuh muncul dalam konteks sosial, misalnya seperti seorang pekerja yang melihat tetangganya dengan pendidikan atau pengalaman serupa, namun memiliki taraf hidup yang lebih baik, maka dia akan merasa diperlakukan tidak adil dengan perusahaannya. Yang ketiga yaitu rekan kerja. Apabila dua orang dengan posisi dan kinerja serupa mendapatkan perlakuan yang berbeda, maka akan menjadi persepsi tidak adanya ketidakadilan gitu. Yang keempat yaitu kolega. Apabila ini tuh bisa merujuk kepada rekan dari departemen lain dalam satu perusahaan. Yang kelima yaitu pekerjaan sekarang juga pekerjaan yang sebelumnya. Jika pekerjaan yang sekarang ini memberikan imbalan yang kecil daripada pekerjaan yang sebelumnya, maka ia akan merasa bahwa diperlakukan dengan tidak adil seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah perbandingan referensi atau reference comparison yang dikategorikan menjadi beberapa hal. Yang pertama ada self-insight atau diri di dalam, yang merupakan perbandingan yang dilakukan seorang karyawan terhadap pengalaman atau posisi lain yang pernah individu tersebut jalani di organisasi yang sama. Contohnya adalah seorang karyawan yang pernah menjadi staf administrasi dan sekarang menjabat sebagai supervisor. Dia membandingkan input sama output di kedua posisi tersebut untuk menilai apakah saat ini ia diperlakukan secara adil. Terus yang kedua ada self-outside atau diri di luar, yaitu karyawan membandingkan dirinya dengan pengalaman pribadi yang ia alami di tempat kerja sebelumnya atau di organisasi lain selain organisasi yang sekarang. Contohnya adalah seorang manajer pemasaran di perusahaan A membandingkan gaji dan tunjangan yang ia terima saat ini dengan yang pernah ia terima ketika bekerja di perusahaan B dengan posisi yang sama, seperti itu. Lalu ada other outside atau orang lain tapi di dalam, yaitu karyawan membandingkan dirinya dengan rekan kerja lain yang berada di organisasi yang sama. Contohnya adalah ketika seorang pegawai membandingkan beban kerja dan bonus yang diterima dirinya dengan rekan kerja yang memiliki jabatan yang serupa. Terus lainnya adalah other inside, yaitu orang lain tapi orang lain di luar, yaitu karyawan membandingkan kondisinya dengan orang lain yang bekerja di luar organisasinya saat ini.
yaitu contohnya seorang karyawan membandingkan tunjangan kesehatan dan insentifnya dengan temannya yang bekerja di perusahaan pesaing dalam industri yang sama, seperti itu. Bisa minta tolong next. Ya, ini seperti prinsip keadilannya gitu ya. Situasi karyawan berdasarkan rasio antara input dan output. Input dan output sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, input bisa berupa waktu dan usaha, komitmen, kinerja, loyalitas, dan tanggung jawab. Terus output bisa berupa gaji, bonus atau insentif, atau pujian, dan semacamnya. Jadi yang pertama tuh ketika output individu dibandingkan dengan input individu lebih kecil dari output orang lain dibanding input orang lain dengan jabatan yang serupa, itu persepsinya adalah ketidakadilan atau inequity. Situasi karyawan yang mengalami hal tersebut akan marah. Lalu, ketika output individu dibanding input individu sama dengan output orang lain dibanding input orang lain dengan jabatan yang serupa, maka itu akan menciptakan equity atau keadilan. Situasi karyawannya akan merasa puas. Nah, terakhir, ketika output individu dibanding input individu lebih dari output orang lain dibanding input orang lain dengan jabatan yang serupa akan menciptakan ketidakadilan juga atau inequity, dan karyawan yang mengalami hal itu akan merasa bangga, overconfidence, atau mungkin merasa bersalah karena kan merasa kayak kok saya dapat lebih ya daripada orang lain tersebut. Nah, saya minta tolong next. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang terjadi kalau misalnya ada seorang karyawan yang dia itu mendapatkan ketidakadilan. Jadi yang pertama, mereka itu akan mengubah input mereka. Terus yang kedua adalah mengubah outcome mereka. Jadi kalau misalnya inputnya aja udah diubah, pastinya outcome-nya juga berubah. Habis itu yang ketiga, itu memutarbalikkan persepsi atas diri mereka. Jadi kalau misalnya mereka tuh udah ngerasa diri mereka kerja keras, tapi kok tetap diperlakukan tidak adil ya, kayak gitu. Jadi mereka tuh akan mengubah persepsi, oh kayaknya kerjaan aku kurang keras deh, oh kayaknya aku kurang berusaha deh, kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah memutarbalikkan persepsi atas diri orang lain. Jadi kalau misalnya tadi itu mereka tuh ngubahnya tentang diri mereka, kalau sekarang tuh tentang orang lain. Habis itu yang kelima itu adalah memilih referensi yang berbeda. Nah itu yang keenam itu adalah keluar dari lapangan. Jadi kalau misalnya dia tuh udah ngerasa wah ini benar-benar gak adil banget, maka mereka tuh pasti akan merasa bahwa oke, sekarang waktunya saya untuk keluar kerja, kayak gitu. Habis itu, nah jadi ini ada posisi ketidakadilan dalam pembayaran. Jadi kan pembayaran itu sebenarnya ada macam-macam ya, tapi itu ada pembayaran berdasarkan waktu sama berdasarkan jumlah produksi. Nah, kalau misalnya berdasarkan waktu, karyawan yang menerima imbalan berlebih, dia itu akan menghasilkan lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang dibayar secara adil. Habis itu, kalau misalnya berdasarkan waktu juga, karyawan yang menerima imbalan kurang, mereka itu akan menghasilkan lebih sedikit. Nah, habis itu, kalau misalnya berdasarkan jumlah produksi, karyawan yang menerima imbalan lebih, mereka itu akan menghasilkan lebih sedikit, tapi kualitasnya itu lebih bagus. Sedangkan kalau misalnya yang menerima imbalan kurang, mereka itu akan menghasilkan lebih banyak, tapi kualitasnya itu rendah, kayak gitu. Habis itu, nah selanjutnya ini ada equity theory. Jadi pertama itu ada organizational justice. Nah, untuk memahami organizational justice, kita harus memahami dulu tentang distributive justice, procedural justice, sama interactional justice, kayak gitu. Nah, jadi apa sih itu organizational justice? Jadi organizational justice itu adalah persepsi secara keseluruhan tentang apa yang dianggap adil di tempat kerja. Nah, hal ini itu tuh dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah distributive justice. Itu adalah persepsi mengenai keadilan atas jumlah dan pembagian imbalan di antara individu. Lalu yang kedua itu adalah procedural justice. Nah, procedural justice ini adalah persepsi mengenai keadilan proses yang digunakan untuk menentukan distribusi imbalan. Lalu yang ketiga itu adalah interactional justice. Nah, interactional justice ini itu adalah persepsi terhadap sejauh mana sih seseorang itu tuh diperlakukan dengan martabat, kepedulian, dan juga rasa hormat. Kayak begitu. Oke, selanjutnya ini itu ada perbedaan antara equality sama equity. Jadi, banyak orang yang mungkin menganggap sama antara kesetaraan dan juga keadilan. Nah, di sini perbedaannya seperti yang tertera pada gambar. Jadi, untuk equality atau kesetaraan sendiri, semua orang itu diperlakukan sama tanpa memperhatikan kebutuhan atau kondisi dari masing-masing orangnya. Lalu contohnya di gambar ini, tertera bahwa semua anak itu mendapatkan satu kotak, tetapi hasil akhirnya tidak semua bisa melihat atau menonton pertunjukan atau perlombaan yang ada di luar pagar pembatas. Lalu, untuk yang equity sendiri,
untuk keadilannya, yaitu setiap orang diperlakukan sesuai kebutuhannya agar hasil akhirnya setara. Contohnya pada gambar, kotak dibagi sesuai tinggi anak, jadi semua bisa melihat. Nah, dalam dunia kerja ini sendiri, keadilan atau equity ini bukan berarti semua orang harus menerima jumlah yang sama, tetapi harus menerima hasil yang sebanding dengan kontribusinya mereka. Next. Nah, di sini ada asumsi teori keadilan dari Adams teori juga. Jadi yang pertama itu ada equity norm atau norma keadilan. Nah, ini tuh yang dimaksudkan karyawan mengharapkan imbalan yang adil sesuai kontribusi mereka di pekerjaan. Nah, contohnya ini jika seseorang bekerja lebih keras atau mengambil tanggung jawab lebih besar atau menunjukkan performanya yang lebih tinggi, maka ia merasa layak menerima imbalan yang lebih besar juga dibanding dengan rekan kerjanya yang berkontribusi lebih rendah. Lalu yang kedua ada social comparison atau perbandingan sosial. Nah, di sini itu karyawan tidak menilai keadilan secara mutlak, tapi melalui perbandingan sosial. Mereka membandingkan input dan juga outputnya dengan rekan kerja yang lain. Contohnya, jika karyawan A yang memberikan input serupa dan hanya dia yang mendapatkan output lebih besar, maka karyawan lain akan merasa adanya ketidakadilan di dalam outputnya tersebut. Lalu yang ketiga ada cognitive distortion. Nah, di sini itu ada distorsi kognitif. Nah, maksudnya di sini adalah karyawan yang menganggap dirinya berada dalam situasi yang tidak adil akan berusaha mengurangi ketidakadilan tersebut, baik dengan cara mendistorsi masukan atau hasil dalam pikiran mereka sendiri. Contohnya seperti mungkin kontribusi saya ini memang kurang seperti itu, dan atau dengan mengubah masukan atau keluaran secara langsung. Contohnya itu seperti bekerjanya lebih malas lagi daripada sebelumnya, atau dengan meninggalkan organisasinya atau biasa yang kita kenal dengan sebutan resign gitu. Boleh di next? Nah, di sini yang terakhir ada kritik terhadap teori Adams juga. Yang pertama yaitu pengaruh variabel demografis dan psikologi. Jadi, persepsi seseorang terhadap keadilan itu bisa sangat mempengaruhi latar belakang demografis seperti usia, jenis kelamin, terus budaya juga, dan faktor psikologisnya seperti nilai-nilai pribadi atau kepribadian. Yang artinya, dua orang bisa mengalami situasi yang sama tetapi menilainya berbeda. Yang terkadang satu merasa adil, satunya lagi tidak merasa adil. Nah, ini tuh seperti kritiknya karena di teori Adams ini itu terlalu menyederhanakan cara orang menilai keadilan hanya dari perbandingan input dan juga output saja. Lalu yang kedua ada persepsi terhadap sistem secara menyeluruh. Artinya ini karyawan tidak hanya mengevaluasi keadilan dari hubungan langsung, misalnya saya kerja keras, saya dapat gaji yang sesuai, tetapi juga dari bagaimana sistem organisasi secara keseluruhan itu dapat mengatur input dan juga output. Misalnya, jika sistem promosi dinilai tidak transparan atau berpihak, maka meskipun gajinya adil, karyawan tetap merasa kecewa. Lalu di sini ada yang ketiga, keadilan individual versus sistemik. Nah, seseorang bisa saja merasa bahwa kompensasinya, misalnya gaji atau bonusnya itu sudah adil jika dibandingkan dengan rekan kerja yang lain. Artinya input dan outputnya seimbang menurut perbandingan sosial. Namun, orang yang sama juga bisa merasa bahwa seluruh sistem kompensasi di organisasi itu tidak adil. Nah, maksudnya di sini adalah adil bagi diri sendiri, itu belum tentu adil secara organisasi. Contohnya itu seperti semisal seorang karyawan A itu merasa gajinya sudah setara dengan karyawan B yang memiliki tanggung jawab dan juga pengalaman yang sama. Jadi dari sisi individual dia merasa adil gitu. Tapi saat melihat sistem perusahaan secara menyeluruh, misalnya hanya atasan dekat dengan manajemen yang sering mendapatkan bonus atau gaji antar departemennya jomplang padahal beban kerjanya mirip, dia akan tetap merasa bahwa sistem pemberian kompensasi di perusahaan itu tidak adil. Seperti itu. Bisa di next? Baik, berikut merupakan referensi dari kelompok kami. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.